siapa? Saya Afira, Pak. Afira. Baik. Perkenalkan, nama saya Sri Kurniawan, bisa dipanggil Bapak atau Kakak. Saya di sini adalah seorang konselor. Terus, apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Sebelumnya belum pernah sih, Pak. Belum pernah. Terus alasannya kenapa nih bisa mau konseling? Alasannya saya cuma pengen cerita apa yang saya rasain aja gitu. Baik, kalau untuk sesi konseling ini itu dalam waktu 20 menit mulai. Nanti kalau sudah 20 menit atau kalau itu masalah sudah selesai atau belum selesai, bisa kita lanjutkan kembali. Oke, boleh saya mulai? Boleh, Pak. Oke, boleh bicara dengan pokoknya saya di sini seorang konselor, jadi kamu juga sebagai yang mau konseling. Kita tahu aja yang berdua yang tahu. Pokoknya kamu beri cerita yang jujur, apa adanya, kamu tidak perlu takut atau gimana. Insya Allah rahasia saya rahasiakan cerita. Gimana awal mulanya masalahnya kenapa? Ini aja sih, Pak, kan kayak saya kan kebetulan saya jadi ketua OSIS nih, Pak. Udah pasti kan kayak banyak tekanan gitu kan, Pak, ya dari omongan-omongan orang yang nggak suka atau dari gangguan belajar kayak keganggu gitu loh. Nah terus saya selama ngejabat tuh kayak gimana ya, antara bingung mau ngelanjutin atau stop. Kan kalau stop nggak mungkin dong, Pak. Jadi kayak karena saya punya tanggung jawab ya tetap lanjut. Terus pas lagi, tapi kalau sebelumnya tuh saya sebenarnya lagi izin Pak jadi ketua OSIS gitu dari orang tua. Cuma karena saya emang pengen banget jadi ketua OSIS kan, bukan ketua OSIS, mau jadi OSIS. Jadi ya saya paksa lah masuk gitu. Tapi alhamdulillah dipersen jadi ketua OSIS gitu. Terus pas lagi awal ngejabat banget tuh, saya udah dapet masalah Pak gitu, kayak namanya organisasi kan ya, kan pasti banyak apa sih pikiran otak apa sih namanya, otak manusia yang berbeda-beda terus jadi satu kan agak susah kan. Jadi kayak gimana ya, dapat masalah lah gitu. Jadi kan kayak berbeda pandangan atau pola pikir mungkin dari segi teman-teman kamu, mungkin dari segi guru-gurunya gitu. Iya betul, sempat cekcok lah sama anggota-anggota, sama sampai bawa-bawa pembina gitu kan. Terus di situ posisi saya lagi PKL Pak, jadi kayak bingung banget nih, kayak saya posisi lagi kerja lagi PKL tapi malah otak saya malah mikir ke organisasi gitu kan. Saya sempat sampai bingung lah harus ngapain gitu kan. Tapi untungnya saya punya teman-teman atau BPA saya yang memang suportif gitu loh, saling nguatin. Terus setelah masalah itu alhamdulillah itu clear lah gitu masalahnya kan, udah berdamai juga sama anggota-anggota lain. Terus jalan lancar tuh sama saya menjabat. Cuma tetap aja kayak balik lagi, kayak tetap aja kayak ada masalah-masalah gitu, cuma gimana cara kita ngadepin aja gitu kan. Nah terus kebetulan juga saya jadi ini kan Pak, dipercaya sebagai ketua pelaksana di LDKE gitu kan. Nah di situ saya kayak sedikit sebenarnya ada tekanan gitu Pak, kayak gue bisa nggak ya jalanin. Kayak sebelumnya kan emang tahunan sebelumnya kayak Kak Bagas sebelumnya saya itu emang saya apresiasi lah gitu, karena dia tuh bagus banget dalam segi manapun gitu. Saya agak minder jadinya, kayak pas saya ngejabat bisa nggak ya kayak dia gitu. Cuma ya saya masih baik kurang lah gitu. Pas lagi saya ngejalanin sebagai ketua pelaksana, banyak sekali banyak sekali masalah-masalah gitu. Kayak dari segi konsep acara kita bingung gimana caranya, terus mikirin konsep-konsepnya gimana. Cuma alhamdulillah juga ada pembina yang bisa bantu kita gitu kan. Jadi kayak jadi nggak sepenuhnya kita yang ngejalanin gitu loh. Jadi masih bisa bagi-bagi tugas. Terus juga pas lagi LDK itu kebetulan banget ganti pembina gitu kan. Ganti pembina, terus perasaan kamu gimana tuh pas setelah ganti pembina? Sebetulnya kayak lebih nyaman kah atau tidak nyaman? Karena harus beradaptasi kan? Iya sih betul. Kalau
dibilang nyaman apa enggak sih nyaman Pak, karena kan sebelumnya pembina yang sekarang ini sebetulnya pernah deket sama saya karena pas beliau ini sekolah deket sama saya karena kita pernah satu organisasi juga pas lagi di LDK tahun lalu. Jadi pas lagi beliau jadi pembina baru saya masih bisa klop lah gitu, masih bisa nyambung gitu. Terus pas lagi tahu pembinanya baru, saya pusing dong kayak takutnya karena kan baru memula kan. Iya betul semuanya banget, kan. betul Terus banget. kamu harus beradaptasi gitu. Betul. Terus pas lagi ganti pembina baru, saya kasih tahu ke anak-anak kayak mereka juga kaget dong. Terus juga anak-anak juga takut, bukan takut, kaget karena pembina yang dulu itu tiba-tiba banget kayak udah nggak jadi pembina gitu karena ada satu hal yang masalah mungkin ya. Iya betul. Terus sempat ada pro dan kontra lah gitu kan karena ada pembina baru atau segala macamnya. Cuma kayak apa sih karena saya masih ngejabat sebagai ketua OSIS, saya ngasih apa namanya? Ngasih kan bukan ngasih kayak penjelasan kenapa kita ganti pembina baru. Terus anggota kamu gitu. Iya betul, kayak ngasih tau kalau pembina baru juga masih oke lah gitu, masih apa ya? Bagus juga lah kayak sebelumnya gitu. Jadi kayak lebih bagusnya sebelumnya kan apa yang sekarang? Kalau itu sih, kalau menurut saya masih dua-duanya bagus Pak, karena ada plus minus lah ya. Cuma ya gitu dah, tergantung pribadi masing-masing aja gitu. Cuma saya senang kok dengan pembina yang baru ini karena benar-benar klop banget sama saya gitu. Baik, tadi kan yang awal dari mulanya nih, kamu ketika kamu masuk OSIS pun kan kamu tidak didukung orang tua ya, tidak dibolehkan. Itu kenapa tidak dibolehkan? Alasan orang tua saya nggak ngedukung tuh karena itu sifat takut ganggu pelajaran aja gitu. Terus kamu meyakinkan orang tua kamu setelah kamu menjadi ketua OSIS itu gimana? Sebenarnya sempat cetok gitu kan, takut karena ganggu belajar. Cuma saya yakinin, saya buktiin kalau saya itu nggak terganggu dalam pelajaran gitu. Tapi alhamdulillah bisa saya buktiin gitu. Jadi kamu kasih pertama itu kamu kasih ini masukan dulu atau arahan dulu atau gimana? Saya kasih kepercayaan dulu. Gimana dengan caranya? Kayak aku bisa Bun kalau bagi sebagai ketua OSIS, tapi masih bisa nyimbangin sama belajar gitu, sama kegiatan-kegiatan sekolah kayak biasanya juga masih bisa nyimbangin gitu. Terus awal mulanya kamu masuk OSIS nih ya, sama bisa kamu jadi ketua gitu? Oke. Awal tuh kalau pas lagi SMP tuh ya Pak, saya sebetulnya saya pernah nyalonin jadi anggota OSIS, cuma nggak keterima Pak. Terus lagi SMK saya masih ambis nih mau jadi anggota OSIS kan. Saya cobalah, alhamdulillah keterima Pak. Terus pas lagi selama 1 tahun saya jadi anggota, terus tiba-tiba banget saya ditunjuk sebagai jadi calon ketua OSIS gitu. Terus sebetulnya campur aduk kok perasaannya Pak, antara sedih, seneng, kesel, semuanya Pak, karena kayak tiba-tiba banget kan kayak apa ya, ini bukan suatu yang gue pengen tapi pengen gitu Pak maksudnya. Iya paham. Terus kayak ya udahlah jalin aja dulu kan, karena suatu kebanggaan juga kan saya bisa dipercaya sebagai jadi calon gitu, walaupun masih calon saya bangga gitu. Terus pas lagi pas lagi proses mau jadi diseleksi kan saya juga masih PKL kan. Di situ saya bikin video kayak bikin orasi terus visi-visi itu di tempat PKL Pak. Kadang-kadang sampai malam saya di situ karena ngerjain. Terus saya juga sempat bikin video orasi di toilet Pak. Oh gitu? Iya. Terus gimana dong hasilnya? Hasilnya nggak kerekam. Nggak kerekam? Iya, saya udah nyoba berkali-kali gitu kan bikin orasi di toilet, tapi nggak kerekam. Sedih banget Pak itu. Sampai maghrib saya bikin di tempat PKL baru bisa. Terus gimana? Dilihatin orang-orang PKL. Kamu lumayan rumit banget loh. Iya betul jadi Pak. Awal-awal ketua OSIS. Iya. Terus gitu, terus kamu hebat banget terus bisa sampai ke titik jadi ketua OSIS gitu. Iya, alhamdulillah. Mungkin capek banget kan gitu. Terus apa lagi gitu? Sampai dilihatin teman-teman teman PKL ya semua jadi kakak-kakaknya gitu. Awalnya sih malu Pak kalau lagi bikin video kan saya bikin video di toilet gitu kan. Terus kalau orang masuk saya berhenti dulu, nunggu orang sepi dulu di toilet baru saya mulai lagi. Cuma pas
kan udah di satu video udah selesai semuanya. Oh. Pas dilihat itu nggak bisa keputer. Atau pas saya ulang lagi dong. Kenapa tuh bisa Nggak tahu udah nggak ngerti tuh HP-nya nggak jelas. Nah, Tapi terus- ketika merasa itu kamu stres nggak? Sebetulnya sedikit sih, Pak. Sedikit. Iya, karena kayak pusing gitu loh. Oh. Satu sisi saya mikirin PKL. pekerjaan. Iya, PKL aku pasti saya yakin mungkin kamu sangat berat ya. Iya, apalagi betul. baru kan gitu. Mm-mm. Terus satu sisi juga saya harus mikirin anggota saya juga kan, Oh. organisasi nggak bisa saya lepas begitu aja kan waktu saya PKL. Oh. Terus pas saya lagi bikin video, saya bikin saya ganti di kayak di ruang tunggu, tapi ruang tunggu terbuka gitu kan. Iya. Pas saya bikin video itu emang pas saya PKL kan, tapi masih ada aja karyawan bolak-balik. Kadang saya suka Iya. diliatin, diketawain. Saya agak malu sebetulnya, cuma ya udahlah ya. Namanya juga tanggung jawab, saya harus tetap Demi jalanin. perjuangan kamu juga Ah, ya, betul gitu. Terus untuk meyakinkan, tadi kan ke orang tua kamu kan kamu sudah jelaskan. Terus untuk meyakinkan teman-teman kamu ya, apalagi saat kamu itu PKL gitu. Terus gimana? Sebetulnya sih kalau buat meyakinkan, saya nggak meyakinkan teman-teman saya buat saya jadi ketua, cuma kalau Tapi kan ketika saat kamu biasanya itu kampanye lah gitu loh kan, itu kan pasti ada yang mungkin membuat mereka yakin sama kamu. Itu caranya gimana? Atau kamu kan mungkin biasanya ada ya, mungkin udah saya nggak niat sih ke OSIS. Tapi kan sebenarnya kamu awalnya kan masih bimbang gitu loh, masih niat dan nggak niat gitu. Bisa aja kamu bilang aku nggak usah bagus-bagus lah kayak gini, apa ada pemikiran seperti itu? kalau awal sebetulnya saya mikir kayak yaudah gue nggak usah yang nonjolin banget lah, istilahnya saya kayak yaudah jalanin tugas aja yang apa yang diamanahin, cuma alhamdulillah keterima. Nah, cara itunya sih saya apa ya, yang penting kayak percaya diri aja sih Pak. Sebetulnya partner saya juga Akila kan, dia kayak bener-bener bisa bantu, bisa saling melengkapi gitulah. Nah, habis itu pas kita lagi bikin video atau segala macem, kita kayak saling nguatin, saling ngasih masukan. Jadi mungkin dari chemistry juga bisa teman-teman bisa ngeliat gitu, kayak bisa mempercaya kalau saya sama si Akila ini bisa jadi ketua dan wakil gitu. Terus respon guru-guru kamu gimana? Dengan kamu lagi itu mau menjabat sebagai ketua OSIS, masih calonnya gitu? Responnya kayak sebetulnya ada yang pro dan kontra sih Pak. Karena kan kontra itu gimana? kalau pro kayak ya suatu kebanggaan lah gitu ya jadi calon, tapi kalau kontranya mungkin takutnya guru juga mikirnya saya ganggu ya? apalagi kalau betul guru produktif kadang kan kayak takutnya saya nggak fokus belajar gitu. Cuma alhamdulillah bisa gitu. Bisa. Terus gimana? Kamu meyakinkan juga ke guru-guru? Karena kan biasanya ketua OSIS kan ini ya, harus ke guru-guru juga, minta doa restunya, minta suaranya gitu. Apa kamu melakukan itu juga? Kalau buat itu sih kayak saya cuma yakin kayak gimana ya, kayak yakinin aja kayak saya tuh bisa sebagai jadi ketua OSIS yang bisa dipercaya gitu loh Pak. Itu aja sih sebetulnya kalau buat guru-guru mah. Terus tadi kamu juga nih, pasti kan lumayan agak beban juga ya ketika kamu harus mendapatkan pembina baru, ya kan? Pasti kan kamu harus tahu nih wataknya dia seperti apa gitu, apalagi usia kamu harus memikirkan teman-teman kamu, terus juga harus memikirkan sekolah juga, memikirkan tugas banyak, gitu kan? Iya, Pasti enggak? Benar-benar. Ya kan? Pembina kamu gimana nih? Kalau kamu, karena kamu kan mau di satu periode harus pindah pembina gitu. Gimana perasaan kamu? Perasaannya ya senang dan sedih gitu kan. Terus kalau cara ngadepinnya gimana dengan pembina yang baru ini, saya gimana ya, nyesuaiin aja gitu Pak. Kalau misalkan nih kalau dia ngasih saran atau nasihat, saya terima. Terus kalau misal emang kalau saya salah terus beliau apa ya namanya bahasanya nggak suka atau nggak terima gitu, saya maklumin aja gitu loh Pak. Karena kan kita juga sama-sama manusia kan, kadang ada rasa apa ya, mungkin egonya masih tinggi atau gimana gitu. Iya, jadi kayak
ya udahlah, kayak saya sebagai ketua juga kan sama pembina kan harus saling connect kan, harus Iya. saling apa ya namanya, saling satu searah lah Satu gitu. tujuan juga. Betul, jadi Tapi kayak- kan ketika satu tujuan itu kan lumayan sulit ya biasanya kan. Ada jadi kalau semisal kalau beda pandangan atau arah, jadi saya ngasih saran atau ngasih masukan ke saya dulu. Kalau semisal emang nggak bisa, jadi saya ikutin apa yang kata pembina aja gitu. Tapi pembina kamu selalu nurut sama kamu atau kamu malah nurut dia gitu? Pasti kan ada percekcokan itu kan pasti ada kan gitu. Terus gimana cara kamu untuk ini menghadapi itu semua gitu? Apa Gimana kamu ya? yang mengalah kah atau mohon maaf pembina kamu yang mengalah kah? Karena kan sama-sama misalkan di usia muda, itu kamu gimana cara menyikapinya? Apakah kamu gimana ya? Kalau yang pembina lama kan ya emang kebetulan umurnya kan emang jauh banget gitu kan Pak. Jadi kayak kalau beliau ngasih apa sesuatu, saya ngalah aja gitu. Iya. Cuma kalau yang sekarang kan umurnya agak beda dikit doang nih. Jadi kayak kadang saya suka agak ngebantah pendapat dia atau gitu, Iya. atau sebaliknya juga gitu kan. Sempet cekcok, cuma ya udah saya terima aja yang apa dari beliau gitu. Tapi kamu nggak pernah sedih gitu ketika cekcok sama beliau? Sedih sih nggak, biasa aja sih Pak, karena kayak saya juga udah tahu watak beliau, terus gimana cara beliau ngomong apa segala macam saya udah tahu. Jadi kayak kalau beliau lagi misalnya kalau lagi marah atau apa itu saya yaudah gitu aja dah gitu. Tapi kamu pernah nggak Mas sedih banget kayak kamu tuh udah bekerja nih sesuai kamu, maksudnya sesuai hati kamu, sesuai kemampuan kamu gitu, terus kamu kayak nggak diterima atau gimana? Pernah nggak gitu? Merasa seperti itu gitu? Kalau katanya. Kalau itu sih pernah Pak. Pernah. Kayak sedih mah sedih ya kan, Iya. karena kita udah bikin kayak segala macemnya gitu. Cuma ternyata pas kita ngajuin nggak disetujui itu. Sedih mah jujur sedih gitu. Cuma karena kita lagi di organisasi kan nggak boleh egois, jadi ya udah kita saling ngasih masukan segala macem, terus kita menerima hasil sebanyak gitu. Jadi kita Karena kan gini apa maksudnya, kamu ini kan harus berhadapan dengan orang banyak, bukan kamu menghadapi pembinanya saja. Kamu kan harus misalkan menghadapi teman-teman kamu. Misalkan teman-teman kamu maunya ini gitu, misalkan maunya A gitu. Terus sedangkan pembina kamu maunya B, terus kamu harus gimana? kalau saya sih waktu itu pernah ngalamin juga kan Kak. Iya. Saya lihat dulu nih dari sisi pembina A sama si anggota B ini lebih masukan mana gitu. Kalau semisal emang lebih masukan B yang si anggota, saya jelasin dulu pelan-pelan ke pembina. Tapi kalau semisal si pembina yang ini yang lebih bagus apa segala macamnya, saya jelasin ke anggota gitu, lebih baiknya kayak gimana. Kan kita baik lagi, kita nggak boleh egois kan, ini organisasi gitu. Oh gitu. Terus kalau misalkan ada yang marah gitu, dia kurang paham atau gimana, terus cara kamu masih terus menjelaskan. Biasanya kan ada kan yang mohon maaf ya, kalau sih usia mungkin ada yang bahasnya kalau zaman anak sekarang tuh baperan gitu nggak sih? Iya betul. Gitu kan, suka ada yang baperan atau gimana gitu. Terus kamu gimana cara menyikapi itu? Jadi kamu hebat banget gitu loh kalau kamu bisa menyikapi itu semua. Kalau baperan pasti ada ya Pak ya, cuma saya nanggepinnya kayak balik lagi saya jelasin pelan-pelan gimana solusinya enak gimana, terus kasih pandangan yang baik-baik atau ya intinya jelasin pelan-pelan aja sih Pak, biar dia ngerti gitu loh. Alhamdulillah dia juga ngerti gitu, pasti bisa nyimbangin lah gitu istilahnya.
Terus kalau kesah kamu nih menjadi sebagai ketua OSIS tuh gimana? Jujur capek Pak. Capek, apalagi kan kamu tugas kamu ya sambil kuliah, sambil belajar, terus harus OSIS, terus pulang sore ya kan jam 5 Betul. terus balik. Gimana perasaannya? Capek mah iya ya jelas, kayak lebih capek batin aja sih Pak, capek batin sama capek Mental ya? mental iya, pikiran juga iya gitu kan. Terus kadang saya suka sedih kalau ngelihat saya lagi teman-teman saya lagi main, saya malah Iya. sibuk organisasi Iya. gitu. Terus saya juga kayak apa ya, kayak di saat teman-teman saya menikmati masa-masa SMK-nya gitu kan, main-main, sedangkan saya sibuk organisasi lagi-lagi organisasi. Terus saya juga sempet teman saya kayak ngomong ke saya kayak, lu jangan harus mulu dong, main sekali-sekali gitu kan. Jujur sih saya sedih kalau kayak Iya. teman saya alhamdulillah masih Masih mau nemenin kamu. iya gitu. betul pada saat saya sibuk-sibuknya, cuma saya kan masih punya tanggung jawab ya, jadi Iya. kayak saya rela aja lu mainnya, saya balik dulu ke organisasi gitu. Toh kan saya juga cuma 1 tahun doang kan ngejabat, Iya. sisanya masih bisa balik ke teman-teman lagi gitu. Tapi ada ngerasa penyesalan? Jujur kalau nyesel nggak ada Pak, karena kan saya juga masuk OSIS juga kepinginan saya sendiri. Iya. Terus kalau buat jadi ketua OSIS emang bukan kepinginan saya, cuma karena dikasih amanah saya jalanin. Alhamdulillah saya banyak dapat pengalaman banyak kan buat nanti pada saat saya di tempat kerja atau segala macam kan. Enggak sih, paling kalau nyesel nggak ada. Justru saya bersyukur. Tapi pernah nggak ada ngerasa, aduh gue pengen berhenti ini dari OSIS. Gue tuh udah gak kuat banget gitu. Mental gue tuh udah bener capek banget, badan gue capek, fisik gue capek semua. Pernah nggak? Pernah Pak. Pernah. Kayak lagi capek-capeknya juga kan, kayak harus ngurusin ini itu, tapi sedangkan ada masalah kayak yang tadi baru awal ngejabat udah ada masalah. Saya sebetulnya kayak maaf ya, kayak anjir ngapain sih gue, kenapa harus gue yang jadi ketua OSIS gitu. Kayak gimana ya, baru juga awal ngejabat udah pernah masalah, saya sempat pengen berhenti, cuma gak mungkin gitu karena saya udah dapat amanah atau kepercayaan dari teman-teman yang udah milih saya, gitu. Terus ada nggak ketika kamu menjadi ketua OSIS terus salah satu guru yang nggak suka sama kamu dan membimbing kamu? Mungkin kalau ada mah pasti ada ya kan. Iya. Karena mungkin pernah dibandingin sama yang tahun-tahun sebelumnya. Mungkin saya kurang apa ya, kurang seperti yang tahun-tahun sebelumnya lah gitu. Kayak kadang mah ada omongan kayak gimana ya Bang ngomongnya, kayak kok lu nggak kayak si ini sih, kayak tahun lalu gini-gini. Saya sendiri sakit hati paling kayak karena di satu sisi saya belum bisa memenuhi apa yang mereka mau, tapi di satu sisi kayak saya di sini aja gitu, kayak kemampuan saya di sini aja, nggak bisa kayak beliau gitu. Jadi kayak yaudah sedih deh gitu. Terus kamu apa, gimana cara menyikapi itu semua gitu? Cara Apa kamu langsung oke gue kerjain dengan baik gitu semua? cara nyikapinnya ya, saya terima saran dari mereka, kritik dari mereka, semua omongan dari mereka saya terima. Cara ngadepinnya ya saya terus memperbaiki diri aja gitu, evaluasi juga kan sama apa yang temen yang organisasi yang lain, kayak kurang gua apa sih, terus kesalahan gua apa sih, terus semua tuh dibahas bareng-bareng di situ Pak gitu. Alhamdulillah dari bulan ke bulan selama saya ngejabat itu alhamdulillah ada perkembangan lah gitu. Terus menghadapi teman-teman kamu, pernah kamu rasanya udahlah kalau kayak gitu biar kalian aja yang ngurusin, saya nggak usah yang jadi ketua gitu, pernah nggak? Oh itu pernah Pak, kan di pas hari saya ngejabat kan emang beberapa kali cekcok kan, nggak cuma sekali 2 kali. Nah terus saya pernah mikir kayak Bapak tadi bilang yang udah lu aja yang ngurusin karena gue capek gitu kan. Itu Pak, saya pernah pada saat adalah masalah satu gitu kan. Terus cuma karena itu mungkin kebawa emosi mungkin ya Pak, kayak udah capek, udah kesel segala macam, jadi saya mikir kayak gitu. Cuma saya solusinya kayak tenangin diri dulu gitu.
saya merenung dulu apa kesalahannya apa gimana segala macamnya. Besoknya lagi ada pertemuan lagi, kita bahas rame-rame situ, saling maafin, saling evaluasi bareng-bareng gitu. Kamu marah banget sama mereka. Marah Sama banget anggota kamu. pernah Pak. Sampai kamu mungkin maaf ya berkata kasar atau gimana gitu. Kenapa? Pernah Pak, karena gimana ya, namanya juga masih anak remaja yang Iya. tingkah lakunya kayak masih Egonya kan masih betul masih tinggi banget kan. Jadi kayak saya kadang kesel kalau misalnya lagi rapat atau segala macam, mereka nggak datang tapi nggak izin gitu loh. Tapi Iya. dia nggak datang tapi bukan karena ada hal yang penting, tapi malah mereka kayak apa sih, malah main ke sana sini gitu. Iya. Saya sempat tuh pagi hari guru deh kalau nggak salah ya. Itu mereka nggak datang rapat, sedangkan dia nggak izin tapi mereka ada latihan eskul. Tapi pada saat kita rapat eskul itu belum mulai gitu kan. Terus saya kayak ngerasa di apa ya, nggak dihargain gitu loh Pak. Kayak saya udah ngasih informasi buat rapat segala macam, tapi mereka nggak datang dengan hal yang enggak apa ya, enggak masuk akal. Bukan masuk akal sih, masuk akal, cuma mereka nggak bisa main waktu gitu loh, maksudnya belum bisa bagi-bagi waktu. Dengan baik ya belum bisa gitu. Betul, saya kesel di situ. Kayak terus juga pas lagi saya awal ngejabat adalah anggota yang apa ya, dia nggak tiba-tiba banget dia nggak diizinin sama orang tuanya dan harus keluar. Itu saya frustasi banget Pak. Kayak gimana ya, saya baru ngejabat tapi dapat masalah yang kayak gini, kayak kenapa harus gua gitu yang ngerasain. Terus di situ setelah saya sama wakil saya sama anggota yang keluar itu saya nangis bareng-bareng tuh Pak. Iya kayak merasa down banget ya saat itu. down banget Pak, karena kan kebetulan yang Dia emang bagus banget. bagus. Itu kan kita emang apa ya, SDM laki-laki kan kurang kan. Terus yang mau keluar itu laki-laki, jadi saya kayak sedih gitu Pak, kayak kehilangan sosok laki-laki yang dibutuhkan di organisasi gitu. Sedangkan saya pas lagi mereka mau keluar, saya belum bilang ke Bina yang lama, karena kan saya nggak mau kan takut beliau kecewa segala macam. Jadi saya nggak cerita, tapi alhamdulillah pas diskusiin rame-rame dia gak jadi keluar gitu. Alhamdulillah mereka bisa meyakini orang tua juga gitu. Dia kalau tidak boleh sama orang tuanya kenapa? Sama kayak saya sih Pak, sebetulnya takut ganggu pelajaran. Gitu, takutnya apa ya, takutnya pulang malam segala macam gitu. Takutnya. Tapi selama kamu menjaga sebagai ketua OSIS, pernah nggak gitu mengganggu pembelajaran kalau menurut kamu ya? Kalau ganggu sih pernah Pak. Saya lagi belajar kan, tiba-tiba dipanggil sama guru buat ke bawah buat ngurus bla 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 gitu. Sama pembina kamu? Bukan, sama guru adalah lain gitu. Terus sebetulnya guru ini kan kebetulan guru produktif kan, dia sering nggak ngizinin tuh Pak. Cuma ditelepon lagi sama gurunya, disuruh saya harus ke bawah, ya saya ke bawah lah gitu. Tapi cuma sebentar doang sih alhamdulillahnya. Terus balik lagi gitu. Memang kan saya sering apa ya, suka dispen gitu kan, jadi kayak gua nggak bener nih gitu, kayak udah dispen dulu gitu. Kadang ngerasa kayak gitu, suka mengganggu gitu. Terus ada lagi mungkin yang kamu mau ceritakan tentang permasalahan kamu? Apa ya? Kalau masalah senang kamu menjadi ketua OSIS apa ya? Jujur sebenarnya senang ya Pak. Senang. Karena kayak tapi emang campur aduk ya, mungkin ada fasenya kamu sedih, ada fasenya kamu senang gitu ya. Sebenarnya kayak saya punya banyak relasi, baik pengalaman, terus kenal banyak orang, banyak guru, dikasih kepercayaan lah gitu. Ini saudara siapa tadi namanya? Kita kasih ke nomor sudah lupa namanya siapa? Afila. Baik Afila, karena waktu sudah 20 menit, mungkin bisa dilanjut dengan konseling berikutnya. Mungkin kali masalah kamu kayak mengurusnya banyak banget. Iya Pak. Tapi kamu adalah orang yang hebat banget. Kamu bisa menyikapi pemikiran teman kamu. Kamu bisa mengayomi guru kamu, bisa mengayomi diri kamu. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama.
sih.